Sinar cahaya bergegas keluar dari kota transformasi Bond dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap mata, itu dibebankan ke pegunungan yang berada di luar kota. Xiao Yan mengaktifkan sayap tulangnya dengan kekuatan maksimal mereka, meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang menakutkan. Ekspresinya sedikit suram saat sosoknya bergegas maju. Meskipun dia tidak merasakan Fei Tian mengejar, dia tidak berpikir bahwa orang tua yang tampak muda akan menyerah begitu saja. Bagaimana orang tua ini menemukanku? Saya telah melakukan perjalanan melalui pegunungan yang dalam dan hutan tua selama periode waktu ini. Tidak mungkin bagi orang-orang dari pavilion petir angin untuk menemukan saya. Beberapa keraguan muncul di hati Xiao Yan saat sosoknya melintas. Wilayah utara dataran tengah begitu besar. Terlepas dari seberapa mampu Fei Tian, tidak mungkin orang ini menemukannya di lautan manusia tanpa alasan. Selain itu, melihat sikapnya sebelumnya, jelas bahwa orang ini sudah menyadari posisinya. Mungkinkah dia ditemukan oleh mata-mata dari pavilion petir angin ketika dia memasuki kota kemarin? Bahkan jika itu masalahnya, tempat ini sudah berada di luar wilayah pavilion petir angin. Tidak mungkin bagi mata-mata dari pavilion petir angin untuk menyampaikan informasi kembali ke pavilion dalam sehari bahkan jika mata-mata itu telah menemukannya. Keraguan muncul di hati Xiao Yan. Dia tanpa sadar merasakan bahaya. Orang itu mungkin tampak seperti angin sepoi-sepoi, tapi dia benar-benar memberi Xiao Yan perasaan berbahaya. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang jarang dirasakan Xiao Yan pada siapapun kecuali penatua Qian Bai yang tak terduga dan hantu iblis tanah tua. Kekuatan orang tua ini setidaknya dari Douzong bintang 8. Bahkan jika saya menggunakan kekuatan Tianhuo Zunze, akan sulit bagi saya untuk menghadapinya secara langsung kecuali saya menggunakan pemusnahan teratai api, tapi itu pada akhirnya adalah keterampilan pelestarian hidup saya. Kecuali jika benar-benar diperlukan, yang terbaik adalah tidak menggunakannya. Pikiran ini terbang cepat melintasi hati Xiao Yan. Namun, kecepatannya tidak sedikit berkurang. Tubuhnya seperti meteorit yang menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Orang tua itu benar-benar mengejarku. Xiao Yan terbang liar selama hampir 10 menit lebih. Alisnya berkerut lebih erat ketika dia melihat bahwa tidak ada yang mengejar. Akhirnya, dia bergumam dengan suara lembut. Orang tua saya mengatakan bahwa Anda tidak akan dapat melarikan diri. Tawa samar tiba-tiba ditransmisikan dari kejauhan sementara Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya menegang. Segera, matanya menyusut dan terkunci ke puncak gunung di depannya. Fei Tian berjubah perak berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Mata putih peraknya mengejek Xiao Yan. Kecepatan orang tua ini benar-benar menakutkan. Xiao Yan menghirup udara sejuk. Ekspresinya menjadi serius. Sepertinya akan ada masalah hari ini. Kamu mungkin memiliki gerakan 3000 petir dan sayap tulang misterius itu. Namun, Anda telah memilih target yang salah jika Anda ingin bersaing dengan saya yang lama dalam hal kecepatan. Fei Tian tersenyum saat berbicara. Apa yang kamu rencanakan? Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Matanya menyapu sekelilingnya tanpa meninggalkan jejak, mencari rute untuk melarikan diri. Serahkan tubuh ilusi 3000 petir kepada saya yang lama. Anda mungkin telah mengumpulkan 4 gulungan, tetapi masih tidak mungkin bagi Anda untuk mempraktikannya. Oleh karena itu, meninggalkan mereka pada Anda. Fei Tian berbicara dengan suara lemah. Anda akan mengizinkan saya pergi jika saya mengembalikan 3000 tubuh ilusi petir kepada Anda. Mata Xiao Yan menyipit saat dia perlahan bertanya. Fei Tian hanya tersenyum saat mendengar ini. Dia dengan lembut melangkah maju dan tubuhnya muncul 100 meter dari Xiao Yan dengan cara yang aneh. Dia tertawa, orang tua saya juga tertarik dengan metode Qi Anda yang dapat menggabungkan api surgawi. Aku mungkin akan melepaskanmu jika kamu menyerahkannya kepadaku. Ekspresi Xiao Yan benar-benar berubah suram saat mendengar kata-kata ini. Mantra api adalah dukungan terbesarnya. Alasan dia bisa mencapai level ini hari ini sebagian besar karena mantra api. Jika orang ini ingin merebut mantra api darinya, itu sedikit berbeda dengan mengambil nyawanya.
Selain itu, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menyerahkan metode ki misterius seperti mantra api kepada orang luar, dan pavilion petir angin bisa dianggap musuhnya. Orang tua saya tahu bahwa Anda memiliki tubuh spiritual yang sangat kuat di tubuh Anda. Aku samar-samar bisa merasakan keberadaannya. Namun, tubuh spiritual pada akhirnya hanyalah tubuh spiritual. Jika dia lebih dari sekadar tubuh spiritual, orang tua saya kemungkinan harus mundur hari ini. Sayangnya, Fei Tian tidak peduli saat melihat ekspresi suram Xiao Yan. Tatapannya perlahan melayang di atas tubuh Xiao Yan sebelum akhirnya berhenti di cincin penyimpanan putih salju di jarinya. Dia tertawa dengan suara lemah. Kata-kata arogan apa? Jika orang tua saya berada dalam tubuh yang sebenarnya, apakah dia berani berdiri di depan saya sekarang? Cincin seputih salju bergetar sedikit, dan semangat Tian Huo Zunse perlahan naik. Dia memandang Fei Tian di seberangnya dan dengan dingin tertawa. Ekspresi Fei Tian sedikit berubah. Tatapannya perlahan menyapu Tian Huo Zunse. Orang ini sudah bisa mencapai tingkat seperti itu hanya dengan menjadi tubuh spiritual. Orang ini pasti ahli utama kelas Do Uzun ketika dia masih hidup. Seorang pahlawan tidak menyebutkan prestasi lamanya. Tidak ada, ketika menyangkut masalah dunia ini. Terlepas dari betapa hebatnya Anda ketika Anda masih hidup, saat ini Anda hanyalah tubuh spiritual. Rasa dingin bertahap juga muncul dalam suara acuh tak acuh Fei Tian. Xiao Yan, selama Anda menyerahkan 3.000 tubuh ilusi petir dan metode ki yang Anda praktikkan, orang tua saya akan mengizinkan Anda pergi. Tubuh spiritual ini tidak dapat melindungi hidupmu. Hanya bintang 8 Do Uzong juga berani bertindak begitu sombong di depanku yang lama. Tian Huo Zunse tertawa marah. Dia menoleh ke Xiao Yan dan dengan lembut berkata, pergi dulu. Aku akan memblokirnya. Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata ini. Meskipun dia benar-benar tidak menyukai iblis tua Fei Tian itu, dia tahu bahwa apa yang dia katakan itu benar. Tian Huo Zunse saat ini paling banyak memiliki kekuatan yang mirip dengan Fei Tian. Selain itu, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena dia adalah tubuh spiritual. Jika mereka bertarung, peluang kemenangan Tian Huo Zunse sangat tipis. Tenang, aku tahu batasku. Saya hanya akan memblokirnya sebentar. Anda tidak perlu khawatir. Cincin saya itu memiliki jejak spiritual saya. Aku punya metode sendiri untuk melepaskannya. Tian Huo Zunse melanjutkan, menyadari kekhawatiran di hati Xiao Yan. Xiao Yan ragu sejenak saat mendengarnya. Dia segera mengangguk dengan kasar. Dia memang sedikit membantu dengan tetap di sini. Dia berhenti ragu-ragu, membuka sayap tulangnya, dan mengepakkan dengan sekuat tenaga, berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan liar bergegas ke arah lain. Fei Tian merajut alisnya sedikit saat melihat Xiao Yan melarikan diri. Kakinya melangkah maju dan baru saja akan mengejar ketika dia menyadari bahwa ruang di sekitarnya benar-benar menjadi terdistorsi. Sudah bertahun-tahun sejak saya bertengkar dengan seseorang. Izinkan saya untuk menguji keterampilan Anda hari ini. Tian Huo Zunse sosok agak ilusi perlahan muncul di depan Fei Tian. Dia mengepalkan tangannya dan pedang panjang yang diaglomerasi dari kekuatan spiritual muncul. Terlepas dari bagaimana kamu memblokirku, dia pada akhirnya tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku. Fei Tian tertawa dingin. Tubuhnya bergetar dan cahaya petir terang melonjak darinya dengan cara terkekeh. Setelah munculnya cahaya petir, awan di langit di atas berangsur-angsur menjadi gelap. Petir seperti ular perak samar-samar bolak-balik di dalamnya. Setan tua ini benar-benar telah mencapai tahap di mana dia bisa menggunakan doukinya sendiri untuk berkomunikasi dengan energi alam. Tangan Fei Tian mengulurkan tangan ke depan. Cahaya petir melintas dan tombak panjang yang diaglomerasi dari petir muncul dengan suara, cici. Tubuh tombak bergetar bersama dengan ruang itu sendiri. Tian Huo Zunse tidak takut meskipun melihat keterampilan Fei Tian yang kuat ini. Dia tertawa terbahak-bahak saat kekuatan spiritualnya yang agung tersapu. Tubuhnya bergerak dan pedang spiritual menembus ke depan sambil membentuk banyak riak spiritual. Fei Tian tertawa menghadapi serangan Tian Huo Zunse. Tombak petir di tangannya membawa petir douki yang tak tertandingi yang memancarkan suara,
Cici, berulang. Akhirnya, itu diayunkan dengan keras. Dentang. Suara tabrakan yang jelas bergema di seluruh langit. Dalam menghadapi gelombang sonik yang aneh ini, beberapa binatang ajaib yang lebih lemah di pegunungan di bawah merasakan retakan di kepala mereka sebelum meledak. Kekuatan yang dipertukarkan antara keduanya sebenarnya menakutkan ini. Sosok Xiao Yan bergegas maju seperti sinar cahaya. Dia juga merasakan sedikit perubahan di langit jauh di belakangnya. Namun, dia tidak berbalik. Tianhuo telah berusaha keras untuk memberinya waktu. Berbalik akan menjadi keputusan yang paling bodoh. Orang tua, aku akan mengingat dendam hari ini. Aku pasti akan membalasmu di masa depan. Xiao Yan mengatupkan giginya. Ekspresinya sedikit galak. Orang tua itu benar-benar menargetkan mantra api. Ini benar-benar membuat marah Xiao Yan. Niat membunuh bergejolak di hati Xiao Yan. Namun, kecepatannya tidak berkurang sedikit pun. Dengan suara, "Swoos", sinar cahaya terbang melintasi langit, langsung menghilang di tepi pegunungan. Semua penerbangan ini berlanjut selama hampir 20 menit atau lebih saat ruang di depan Xiao Yan menjadi terdistorsi. Segera, kekuatan spiritual keluar dari ruang. Itu mengejutkan Tianhuo Zunze, yang telah tinggal di belakang untuk memblokir Fei Tian sebelumnya. Pada saat ini, ekspresi Tianhuo sedikit serius. Sosoknya juga tampak lebih pucat dari sebelumnya. Dari kelihatannya, dia telah mengalami pertarungan sengit dengan iblis tua Fei Tian selama 20 menit ini. Cepat pergi, teleportasi melalui ruang angkasa adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang elit Douzun. Jika saya belum mencapai tingkat Douzun dan saat ini saya adalah tubuh spiritual, kemungkinan saya akan mengalami kesulitan menggunakannya. Namun, kecepatan orang itu sangat menakutkan. Kemungkinan dia akan menyusul dalam waktu singkat. Tianhuo mendesak dengan suara cemas saat dia muncul. Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia baru saja akan bergerak ketika sebuah pikiran tiba-tiba melintas di hatinya. Dia berbicara dengan suara serius, "Ada yang salah. Aku punya perasaan bahwa orang tua itu telah mengunci lokasiku. Aku pikir kemungkinan aku memiliki sesuatu yang mengarahkannya ke lokasi kita." Mendengar ini, Tianhuo juga mengangguk sambil berpikir dalam-dalam. Tidak heran orang itu berani mengatakan bahwa Xiao Yan tidak akan bisa melarikan diri darinya. Saya yakin tubuh saya tidak memiliki segel pelacak. Namun, dia masih mengetahui lokasiku. Dengan kata lain, itu adalah sesuatu yang lain. Sebuah flicker melintas dengan cepat di mata Xiao Yan. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan 4 gulungan berwarna perak muncul di tangannya. Tatapannya menatap tajam pada gulungan sebelum mengertakkan giginya dan melemparkannya dengan keras. Keempat gulungan itu segera melesat ke 4 arah yang berbeda, berubah menjadi 4 lampu perak saat mereka melakukannya. "Orang tua, aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengejar sekarang." Ruang di langit di atas pegunungan hijau subur berfluktuasi. Segera setelah itu, sosok berwarna perak perlahan muncul. Ekspresi Fei Tian tiba-tiba berubah saat sosoknya muncul. Dia menemukan bahwa benang perasaan spiritual telah terbelah menjadi 4. Selain itu, masing-masing dari mereka terbang ke arah yang berbeda. Apakah dia menemukannya? Bocah ini sebenarnya bersedia meninggalkan harta karun seperti itu. Senyum di wajah Fei Tian perlahan berubah suram. Alasan dia bisa secara akurat memberitahu lokasi Xiao Yan sebelumnya adalah karena dia mengandalkan jejak khusus di dalam keempat gulungan itu. Tidak disangka ini juga ditemukan oleh Xiao Yan. Selain itu, mereka ditinggalkan dengan cara yang menentukan. Tatapan Fei Tian suram saat dia terbang ke kejauhan di depannya. Dia tahu bahwa Xiao Yan melarikan diri dengan cara itu. Namun, jika dia terus mengejar, kemungkinan keempat tubuh ilusi 3000 petir itu akan jatuh ke tangan orang lain. Dengan demikian, akan ada beberapa masalah lain. Jika dia membiarkan Xiao Yan melarikan diri, bagaimanapun, dia akan kesulitan menenangkan amarahnya. Selain itu, dia juga sangat tertarik dengan metode ki misterius yang dipraktikkan Xiao Yan, yang bisa menggabungkan api surgawi. Fei Tian dengan lembut menghembuskan napas udara saat matanya berkedip sedikit. Dia berbicara dengan suara yang padat,
Berat, jika Anda berpikir bahwa Anda dapat menyingkirkan saya dengan trik sederhana seperti itu, kemungkinan Anda benar-benar meremehkan penatua ini. Segel tangan Fei Tian tiba-tiba bergerak ketika kata-katanya terdengar. Segel yang tidak biasa mempesona dibentuk dengan cara seperti kilat. Ekspresinya tegas saat dia dengan dingin berteriak, 3000 tubuh ilusi petir muncul. Kekuatan tak terlihat tiba-tiba melonjak dari tubuh Fei Tian setelah teriakannya terdengar. Fluktuasi aneh terjadi, menggumpal menjadi avatar yang persis sama dengan Fei Tian. Hal yang paling mengejutkan adalah aura avatar ini juga sangat kuat. Meskipun lebih rendah dari Fei Tian yang sebenarnya, itu juga merupakan Douzong elit yang jauh melebihi kekuatan 4 sesepuh agung dari Pavilion Petir Angin Utara. Sayangnya, 3000 tubuh ilusi petir saya belum mencapai penguasaan penuh. Terlepas dari seberapa licik orang itu, dia akan mengalami kesulitan melarikan diri hidup-hidup. Fei Tian memandang avatar di sampingnya dan menggelengkan kepalanya. Dia samar-samar memerintahkan, kamu akan pergi dan mengejar bocah itu. Aku akan pergi dan mengejar gulungan-gulungan itu. Tidak perlu bagimu untuk bertarung langsung melawan mereka. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menunda mereka. Tenang. Avatar Fei Tian tersenyum tipis. Ekspresinya persis sama dengan tubuh sebenarnya. Selain itu, mata putih peraknya dipenuhi dengan kecerdasan. Itu benar-benar berbeda dari kekosongan yang dimiliki avatar lainnya. Tampaknya tubuh ilusi 3000 petir ini memiliki kedalaman untuk itu. Itu memang layak untuk keterampilan Dou misterius yang sebanding dengan metode Qi kelas Tian. Fei Tian mengangguk. Dia berhenti berbicara saat dia berbalik. Ruang bergetar dan tubuhnya perlahan menghilang. Setelah hilangnya tubuh Fei Tian, avatar itu juga menoleh dan melemparkan pandangannya ke arah Xiao Yan melarikan diri. Dia tertawa dingin saat tubuhnya memancarkan, ledakan, dan berubah menjadi tidak ada. Sinar cahaya melintas di langit yang benar-benar cerah sementara suara guntur samar dipancarkan darinya. Aura Fei Tian berangsur-angsur menghilang. Kemungkinan dia telah pergi untuk mengejar 4 gulungan. Memang ada masalah dengan hal-hal itu. Xiao Yan melirik ke belakang saat dia terbang dengan sekuat tenaga. Dia menghela nafas lega. Meskipun sangat disayangkan untuk menyingkirkan hal-hal itu, beruntung dia sudah mengingat semua isi pikirannya. Ya, auranya memang menuju ke arah lain. Sepertinya kita telah melepaskannya, hati-hati. Kata-kata Tianhuo baru saja terdengar ketika suaranya tiba-tiba berubah. Segera, kekuatan spiritual yang kuat melonjak keluar dari cincin putih salju dan dengan keras menabrak ruang kosong. Ledakan. Ruang kosong di mana kekuatan spiritual bertabrakan segera berfluktuasi. Ruang menjadi terdistorsi dan sosok dengan cahaya petir samar yang tersisa di atasnya perlahan muncul. Itu mengejutkan Fei Tian. Ekspresi Xiao Yan juga tiba-tiba berubah. Sosoknya langsung ditarik ke belakang. Dia tidak pernah mengharapkan ini. Rekan untuk benar-benar mengejar. Orang tua saya mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah bisa melarikan diri dari tangan saya. Mata Fei Tian sedingin es. Dia menatap Xiao Yan saat dia perlahan berbicara. Xiao Yan mengepalkan tinjunya sedikit dan tersenyum dingin. Sepertinya kamu benar-benar tidak menginginkan gulungan 3000 tubuh ilusi petir. Fei Tian hanya tersenyum saat mendengar ini. Senyumnya mengandung sedikit ejekan saat dia berkata, gulungan-gulungan itu akan kembali dan kamu juga tidak akan bisa melarikan diri. Ada yang salah. Aura orang ini jauh lebih lemah dan jauh dari sebelumnya. Saat ini dia paling banyak adalah Douzong bintang 6. Roh Tianhuo tiba-tiba muncul. Dia mengerutkan kening, menatap Fei Tian, dan berbicara dengan suara serius. Mata Xiao Yan menyipit. Sebuah pikiran melintas di hatinya sebelum dia tanpa sadar berteriak, 3000 tubuh ilusi petir? Dia hanyalah avatar Fei Tian. Sepertinya kamu memiliki pemahaman tentang tubuh ilusi 3000 petir. Fei Tian tertawa. Bunuh dia, dia menunda waktu. Tubuh asli Fei Tian pasti pergi untuk mengejar gulungan-gulungan itu. Begitu tubuh yang sebenarnya bergegas, kita benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Xiao Yan buru-buru berkata.
Suara Xiao Yan baru saja terdengar saat Tianhuo di sampingnya bergegas keluar dengan suara, "Suos." Kekuatan spiritual agung melonjak keluar dan mengguncang seluruh ruang sampai berfluktuasi. Fei Tian hanya tertawa ketika dia melihat Tianhuo bergegas. Cahaya petir di tubuhnya mengalir dan kilat besar berkedip di telapak tangannya. Tubuhnya bergerak dan juga menyerang. Akhirnya, dia bertabrakan dengan keras dengan tubuh spiritual. Gelombang energi yang sangat besar dan raungan gemuruh yang keras segera bergema di atas pegunungan. Xiao Yan buru-buru mundur sambil menyaksikan kedua orang itu terlibat dalam pertarungan yang kejam. Tatapannya menatap tajam ke lingkaran pertempuran. Meskipun kekuatan Tianhuo mirip dengan tubuh Fei Tian yang sebenarnya, avatar ini jelas bukan tandingannya. Oleh karena itu, setelah selusin pertukaran singkat, avatar Fei Tian telah jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun demikian, hati Xiao Yan menjadi semakin cemas. Dia tahu bahwa dengan kecepatan Fei Tian, kemungkinan hanya butuh beberapa saat untuk mengejar gulungan-gulungan itu. Begitu dia mendapatkan gulungan itu, dia akan datang ke sini, kemungkinan akan lebih sulit bagi mereka untuk melarikan diri hari ini. Tuan Tua Yao, lebih cepat. Niat avatar ini jelas untuk menahan kita. Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Tianhuo mengangguk lembut setelah mendengar ini. Tubuhnya bergetar dan menghilang dengan cara yang aneh. Segera, dia bergegas keluar dari ruang di belakang avatar Fei Tian. Sebuah telapak tangan yang dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang melonjak tanpa ampun membekas di belakang avatar Fei Tian dengan cara seperti kilat. Ledakan! Suara teredam rendah muncul dan kilat dengan cepat mengalir di atas avatar Fei Tian. Cahaya petir meredup, menampakkan tubuh yang agak ilusi. Mata Xiao Yan langsung menyusut saat melihat sosok ilusi di bawah cahaya petir. Energi yang merembes keluar dari cahaya petir redup adalah sesuatu yang sangat dia kenal. Itu jelas kekuatan spiritual yang berfluktuasi. Avatar ini diaglomerasi dari rohnya. Pikiran ini melintas di dalam hati Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Tatapannya menyapu langit di belakangnya saat dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan berteriak, "Tuan Tua Yao, pinjamkan aku kekuatanmu. Aku akan bertarung." Tianhuo terkejut saat mendengar teriakan Xiao Yan. Dia dengan cepat mundur. Setelah itu, tubuh ilusinya bergetar dan bergabung ke dalam tubuh Xiao Yan. Dengan penggabungan Tianhuo, aura Xiao Yan tampak seperti gunung yang naik dari dataran datar saat tiba-tiba melonjak. Ekspresinya dingin. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan api hati yang tak terlihat segera melonjak ke segala arah. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api memancarkan peluit rendah sebelum berubah menjadi beberapa ular piton api besar yang berputar dan menembak. Api hati jatuh. Tubuh Fei Tian segera berteriak kaget saat melihat nyala api yang tak terlihat. Ketakutan melintas di matanya saat tubuhnya bergegas kembali. Dengan pengalamannya, dia secara alami menyadari bahwa api hati jatuh dapat membakar dan melukai roh. Itu dikenal sebagai musuh roh. Kamu ingin melarikan diri? Xiao Yan hanya tertawa saat melihat ini. Setelah meminjam kekuatan spiritual Tianhuo, kekuatan Xiao Yan sudah tidak lagi lebih lemah dari avatar Fei Tian. Segel yang dia bentuk dengan tangannya berubah dan kecepatan ular piton api melonjak. Akhirnya, itu dengan kejam menabrak tubuh Fei Tian dengan cara seperti kilat. Ledakan! Piton api bertabrakan dengan avatar Fei Tian, dan cahaya petir yang menutupi tubuhnya segera menghilang. Sebelum dia bisa mundur, seekor ular piton api yang tak terlihat dengan cepat mengejar dan sekali lagi dengan kejam bertabrakan dengannya. Setelah kehilangan perlindungan cahaya petir, avatar Fei Tian akhirnya bertabrakan langsung dengan api hati jatuh. Segera, dia mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan avatar itu dengan cepat menjadi jauh lebih pucat. Tangan Xiao Yan menari. Dia tidak melepaskan kesempatan ini untuk memukuli Fei Tian ketika dia sedang down. Beberapa ular sanca api, terbentuk dari api hati jatuh, menembak dan menabrak avatar Fei Tian, mengirimnya kembali beberapa ratus meter. Ketika piton api terakhir meledak di tubuh Fei Tian, sosok Xiao Yan juga menghilang dengan cara yang aneh. Lain kali dia muncul, Xiao Yan sudah berada di depan ilusi Fei Tian. Dia dengan dingin tertawa, "Sudah berakhir."
Suara Xiao Yan terdengar saat tinjunya, yang terbungkus dalam api hati yang padat, dipukul dengan keras. Itu menembus dada avatar Fei Tian. "Anak kecil, kamu tidak akan bisa melarikan diri." Sosok Fei Tian dengan cepat menjadi ilusi di bawah pemanggangan api hati saat dia berteriak dengan wajah buas. Xiao Yan tanpa ekspresi. Tangannya dikencangkan dan avatar Fei Tian tiba-tiba meledak, berubah menjadi cahaya ilusi yang tersebar. Xiao Yan sepertinya telah memahami sesuatu saat dia melihat titik-titik cahaya yang berserakan. Dia mengulurkan tangan dan energi tak terlihat keluar dari titik cahaya. Energi ini secara akurat ditarik ke arah tangan Xiao Yan. Energi tak terlihat baru saja mendarat di tangan Xiao Yan saat berubah menjadi informasi yang masuk ke telapak tangannya dan menyerbu pikirannya. Dengan masuknya informasi ini, kata-kata kilat dalam pikiran Xiao Yan, yang sulit diuraikan, segera memancarkan cahaya yang intens. Sesaat kemudian, cahaya itu melemah dan metode pelatihan lengkap perlahan muncul. Pikiran Xiao Yan sedikit tumpul saat dia menatap metode pelatihan lengkap yang telah muncul ini. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Tidak terduga bahwa dia secara tidak sengaja mendapatkan kunci untuk membuka tubuh ilusi 3000 petir dari avatar Fei Tian. "Orang tua, haha, terima kasih atas hadiahmu. Aku akan membalas budi ini padamu di masa depan." Xiao Yan membosankan sesaat sebelum dia tertawa tak terkendali di langit. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat menghilang ke cakrawala. Ruang itu berdesir sedikit beberapa menit setelah Xiao Yan menghilang. Fei Tian yang tampak ganas perlahan muncul. Tatapannya menyapu sekelilingnya, tapi dia benar-benar kehilangan aura Xiao Yan. Segera, raungannya yang marah bergema di atas hutan pegunungan. "Bocah! Aku akan mengambil nyawamu saat kita bertemu lagi."